Cing ceripit, kucing lari kejepit. Cing ceripit, cing ceripit. Cing ceripit, kucing lari kejepit. Lu kok bang, ada anu bang, ada dukun. Kayaknya seru nih. Iya bang. Kalian kenapa sih ketawa? Lebih ngeri nih. Jadi kayak bang, kenapa ketawa bang? Apa? Coba bang. Ada yang salah. Ini ajaib. Abang mau lihat? Udahlah, kita berdua aja. Ayo bang. Watan lu jaro. Wih, kan ini mah ya? Mantap banget. Enggak usah lah. Kenapa lu? Berdua stres ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah saya kebetulan ada di daerah belakang Polres Jakarta Utara. Tepatnya itu masih di daerah Jakarta Utara ya. Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok ya. Iya. Nah, di sini kita kayaknya kalau syuting melulu, film pendek, komedi, nanti kita ada bikin layar lebarnya juga. Sekali-sekali kita mau buat bercerita nih sama pemain-pemain di Abu Aziz, karena selama ini kita belum tahu apa sih aktivitas mereka. Nah, jadi kita pengen tahu. Saya sendiri Abdul Aziz, tapi sebenarnya di belakang saya, mereka ini orangnya. Bagaimana kalau kita bercerita tentang sedikit pengalaman mereka? Kita tanya sama, silakan dari Bang Holil. Halo guys, nama saya Ahmad Holil. Usia saya 36 tahun dan tinggi berat badan saya 170 cm dan berat badan saya 60 kg. Saya memulai karir di entertainment itu sejak tahun berapa itu bang? Pas waktu corona itu bang? 2019-2020. Ya pokoknya di tahun itulah, waktu corona itu saya tuh usaha tuh bener-bener kacau ya. Dari situ saya coba untuk cari sampingan gitu bang. Ada tawaran untuk jadi main figuran itu kayak apa, dan saya nggak belajar dari mana-mana ya. Tapi saya berusaha untuk mencukupi kebutuhan, caranya seperti apa ya itu bang. Akhirnya saya coba-coba terjun ke dunia film ya. Dari film pertama saya itu, saya masih inget banget itu di Asmara Dua Dunia. Dari situ Indosiar. Iya, itu dong. Kayak kodok. Itu yang kodok di air bisa, darat bisa. digigit vampir intinya. Saya main di Indosiar. Nih, jadi vampirnya. Ya endingnya gitulah bang. Saya bermain di situ. Iya, Asmara Dua Dunia yang di Indosiar itu pertama bang. ya, pertama kali saya main lokasi di film mana itu. lokasi? Di Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah. Oke guys, keren ya. Dari situ saya berangkat pagi dan pulang juga pagi bang. Aduh, bener-bener Kayak luar lagu biasa. pengamen dong. Berangkat pagi, pulang pagi. Itu dia. Keren Dan ya. dari situ saya dikasih 100.000 bang. Tidurnya di mana? Di emper. Ya namanya kita masih figuran itu kan kita tidur di mana aja gitu bu. Dan masuknya itu pun nggak biar jadi figuran tuh nggak gampang bu. Itu semua melalui seleksi para pemain-pemainnya gitu. Iya. Juri-juri, ada juri ya? Bukan juri, lebih termasuk ke kayak telco, agensi, siapa gitu. Jadi intinya untuk mendapatkan pekerjaan itu tuh nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi bayaran 100 itu saya nggak pandang bayarannya berapa dulu gitu. Bisa masuk dulu gitu ya? Bisa masuk dulu, bisa kenal mereka dulu, dan sampai akhirnya saya membintangi film sebagai
bapak-bapak yang anaknya dibunuh di film Sumala. Tapi itu Di layar lebar, di layar lebar. apa? Rupanya itu cocok. Judulnya Judulnya Sumala. Sumala. Oh iya pernah dengar apa ya? Iya. Pernah nonton. Dan apa film yang lainnya kayak Siksa Kubur bareng Pak Joko Anwar, The Next of the Dam. Keren ya. Terus Ajak dong, Bang. apalagi pokoknya udah sampai sekarang berapa tahun, mungkin kurang lebihnya dari 5 tahun saya terjun ke acting apa saja lah ya saya ambil, pokoknya berbaur-baur cuan lah, mau 1 juta, mau 5 juta, mau 100.000, mau berapa, yang penting itu Iya, yang penting masuk dulu belajar. masuk buat apa ya, pengalaman dulu lah. Shopee, iklan Shopee bareng Nikita Mirzani juga saya. Mantap ya. Pokoknya Kita mah boro-boro bisa syuting. Nyai. Ketemu aja belum? Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di Abu Aziz ini punya pemain yang jago nulis. Bahkan iya, dia iya, buat iya. buku. Iya. Siapa dia? Ini. Halo guys, pertama-tama gue mau kenalin ya, nama aku aslinya Kasiran, Ahmad Kasiran Sabani, tapi biasa dipanggil Bang Vigo karena aku ceritanya gonya itu gombong sebenarnya. Jadi aku satu kampung sama Asino Warkop ya. Satu kota ya. Oh iya. Orang gombong juga. Cuma dia lebih senior, lebih beruntung lah. Kalau saya sih apa gitu. Perjalanan aku kenal entertain itu lucu banget. Jadi ceritanya waktu itu aku dari awal dulu ya Bang ya. Ya siap. Jadi Ya kan kamu waktu itu saya ngajak. Ayo iya, Bang, kita maksudnya main itu. tapi lu dari awal dulu. Dari waktu apa? Ikutan Super Deal lah dari mulai itu. Benar-benar. Jadi ingat. Pertama kita ngumpul di acara Super Deal. Itu aja proses itunya sampai 3 bulan loh. Jadi bikin video, pengajuan, bikin ini, dan hampir di grup itu hampir kayak gini. Hampir pada salah paham, hampir gagal. Ini jadi apa enggak jadi apa dulu. Ya untung karena Ribet. iya, karena kita harus ada bikin video pengajuan. Dulu kita kan nggak ngerti apa-apa, Bu. Betul, Bang. Iya. Jadi kita cuma disuruh kumpulin satu grup itu 10 orang ya. 10 orang. Akhirnya ada yang keluar masuk karena di dalamnya itu kan orang-orangnya sama-sama sekali nggak punya pengalaman. Ada yang dagang, ada yang ini, ada yang baru mau ngambil gambar. Dia bilang, udah belum sih, saya mau berangkat dagang nih. Ya, kita kan memang dari orang-orang yang bukan latar belakang entertain ya. Jadi sekarang gimana Bang? Udah ini Ya, Alhamdulillah, ya. udah main film di mana? Pengalaman ini cerita pahit dulu ya. Waktu pertama kali aku dikenalin sama teman aku namanya Nendi waktu itu. Nah terus dia bilang cerita aku dari kampung, waktu itu aku dagang nih kebetulan. Aku dagang PKL Bu di daerah Jembatan 5 Jakarta Barat. Nah si Nendi ini ditanya, Mas aku sekarang main sinetron loh. Aku bilang beneran loh. Karena setahu saya dia kan dulu anak jalanan, ngamen gitu kan. Nah akhirnya dia bilang ajak-ajak dong. Nah pas suatu hari kebetulan ada info, dia bilang ini lagi butuh orang, kamu mau nggak? Beneran nggak? Tapi aku nggak punya pengalaman. Nggak apa-apa, penting itu kamu bisa masuk aja dulu. Ya oke deh. Nah ceritanya aku di sono dapat suruh kumpul jam 7 kalau setengah 7 tuh. Ceritanya saking aku nggak tahu alamat itu di daerah Lebak Bulus jauh Bu. Aku nyampe nyasar sampai sono aku udah telat setengah jam. Kamu udah nyampe mana? Kamu udah nyampe mana? Janjinya udah manggil gitu. Nah itu ceritanya janjian pertama mau dibayar berapa ya kalau nggak salah dulu 100. Jadi aku udah seneng banget. Pas nyampe sono karena aku telat, hampir aku suruh pulang. Akhirnya aku dibayar 50.000 tuh, pengalaman pahitnya, Masya Allah. Di film apaan Bang? Itu di film pertama Kampung Jakarta. Ya. Itu mainnya di mana? Kampung Masih di daerah Lebak Bulus juga. Artinya kayak TV apa gitu? TV SCTV kalau nggak salah. STV. Berarti lebih banyak STV. RCTI, RCTV SCTV ya? TOP, tukang ojek pengkolan. Iya, Saya iya. juga main di situ juga. Oh iya. Ya pokoknya Tapi Vigo sendiri apa ya, merangkap sebagai penulis itu dari mana sih idenya? nah ini ceritanya lucu lagi Ini nih. bukunya guys. Ini salah satunya nih. Banyak Iya. ini karya-karya. Punya nih. Ini karya-karyanya dia loh, guys. Hasil karya di sini Vigo membuat sebuah buku. Kalau ada yang mau mesen bukunya, ini judulnya apa aja Bang? Sebutin Bang. Nah ini dulu ceritanya nih waktu itu ngikutin Ini judulnya Bang. Bacanya. Nusantara Berkisah. Nah, Nusantara berkisah. Ini apa Bang judulnya Bang? Nah yang ini judulnya Mustika Terpendam Ratna Mutu Manikam. Widih, serem namanya Nah, judulnya. kalau ini judulnya Bulir-bulir Embun Pagi. Jadi nanti guys teman-teman, baik penonton atau pemirsa Abu Aziz, pecinta Abu Aziz dimanapun Anda berada,
kalau ingin buku dari Karan Vigo nih, masih banyak buku-buku yang lain karangan beliau. Kalau teman-teman emang ada yang mau pesan, silakan menghubungi di sini. Ini nih ceritanya, dulu aku kan jujur ya, pengalaman saya tuh pahit banget lah bang. Saya tuh anak kampung, anak putus sekolah ke Jakarta, cuma ikut saudara dulu, cuma lulusan SD bang, terus terang aja. Cuma karena aku pengen ngerasain kayak orang-orang tuh ya, sebenarnya saya tuh anak ya lumayan, bukan pinter lah ya, tapi lumayan lah. Aku masuk 10 besar selalu, tapi orang tua nggak mampu bang. Akhirnya aku merantau ikut saudara. Akhirnya tahun 2005 aku pengen kepikiran, aku ikut paket bang, paket B. Aku selesai 2005, terus 2007 aku ngambil paket C bang. Cuma aku memang dari sekolah dulu udah seneng nulis puisi, kayak misalkan apa namanya tuh poetes kayak gitulah. Nah lama-lama jadi itu puisi bu. Oh, puisi nih. Waduh. Nah, Dan jadi setelah ini Anda aku tahun 2018 aku pertama kali tuh ngikut di grup-grup puisi itu, ada di Facebook ya. Ada namanya menulis puisi 1 hari 1 puisi selama 100 hari. Itu kalau dihitung selama berarti 3 bulan ya. Dan aku punya pengalaman di situ. Aku tertantang waktu itu, masa sih cuma 1 puisi 1 hari, orang tuh kayak susah banget. Aku pengen nyoba gitu ya. Akhirnya aku pernah di sela-sela aktivitas aku dagang dan apa di situ, 1 hari itu bisa nulis 10 puisi, 13 puisi, sampai akhirnya 1 buku ini kan 100 halaman ya. Aku selesai, Anda semua ini selesai itu seminggu udah jadi bahan buku, alhamdulillah. 3 besar 3 besar dari ya, berapa peserta? jadi 5.000. Hadiahnya pengen tahu. Kita dapat cetak gratis waktu itu karena kita orang kampung, dan ditawarin cetak gratis, terus dapat cuman pembayarannya tinggal apa itu namanya, kayak layout apa gitulah, bahasa penerbitan saya kurang paham. Tapi intinya saya jadi punya buku. Lonceng Dan lah, buka lonceng. itu ya. Tapi terakhir aku main di layar lebar waktu itu di Mabaki sama di Algojo terakhir kemarin. Yang barang saya juga itu ya, Pak? Iya. Lucu itu ya. Jangan kamu ya. Kalau Ya ini kebetulan teman saya nih bu. ya kalau Ibu Neneng coba gimana coba pengalamannya, suka dukanya. Gini, kalau aku punya pengalaman zaman Perkenalan dulu lah. Dipanggilnya Neneng atau nama sebenarnya jadi Neneng Sutija. Umur saya 65 tahun. Masih muda tapi lu. Tinggi badan saya 153. Tinggi Total banget depresi. pokoknya. Beratnya itu 42. Wih, 1 kuintal. Nah, jadi di sini Ibu Neneng ini dia selain syuting di Abu Aziz Channel, yang perlu kalian tahu bahwa Ibu Neneng ini adalah senior teater kita. Dia walaupun tidak pernah ikut syuting di beberapa film atau di iklan, tapi beliau udah banyak mengenal dengan orang-orang yang notabene adalah senior film. Nah, salah satunya siapa Bu Neneng? Zaman dulu tapi ya. Ya. Terkenal dengan Aminah Chandra Kasih. Wow. Terus almarhumah Ma'wo itu paling kesayangan saya lah zaman dulu. Terus banyak lagi si Ayah. Tuh Ayah itu suaminya Aminah. Jadi bagi produser saudara yang melihat channel ini, yang walaupun cuma sepintas, bahwa Abu Aziz ini adalah orang-orang yang memang punya pengalaman. Cuma untuk masuk ke dalam film, ya ini mereka ini orangnya. Dan kalau untuk teman-teman atau produser saudara yang mencari sosok seorang ibu-ibu tua yang punya pengalaman sangat luar biasa, beliau lah orangnya, Ibu Neneng Sutija. Kalau di Abu Aziz namanya Ibu Neneng. Bisa lihat sendiri di film-filmnya, actingnya mereka semua. Jadi bagi teman-teman yang memang di sini kita cuma tahunya film, acting, shooting dan karakter, tapi di sini mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka, bagaimana suka dukanya mereka, dan terus bagaimana kalau kita cara masuk ke dalam film atau untuk menjadi hiburan, untuk menjadi peran utama dan lain sebagainya. Itu banyak lika-likunya yang mereka alami. Pokoknya suka dukanya benar-benar. Iya, saya dulu soalnya pernah di Gembleng di zaman W.S. Rendra. Saya itu dulu itu teater kecil. Nah di Jakarta Utara ini, di Gelanggang Olahraga Jakarta Utara, kita sampai pukul 1 malam meditasi segala macam. Pokoknya di situ di Gembleng tuh.
Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih ingat, masih tahu bagaimana cara-cara orang karakter itu mengambil acting misalnya meditasi, terus bagaimana supaya kita menjiwai meresapi itu alam, bagaimana buat nangis, buat tertawa, buat semuanya lah. Nah, kembali kepada Bang Ule nih. Bang Ule bagaimana Bang? Gimana Bang, malam nih Bang? Coba Bang, Ule nih. Ketemu lagi dengan saya nih. Yang biasa dipanggil Ule, tapi nama aslinya Sulaiman. Wih. Nama keren. Tapi bukan nabi ya, Pak? Sule, jangan Sule nggak ada ya, tapi Prikitio. ya, ini Ule. Ya Ule, kita makanya Ule. Betul. Pokoknya pengalaman yang dibilang dari semua ini benar semua. Saya pernah ngalamin yang namanya capeknya, lelahnya, letihnya atau gimananya. Karena kalau jiwa seni itu tidak melihat nilai uang atau nilai harganya, tapi bagaimana cara kita menampilkan yang terbaik buat penonton. Betul, Jadi betul. kalau kalian nih teman-teman yang nonton nih, kalau kita berpikirnya adalah uang, itu nggak akan bisa maju. Tapi kalau kita pikirannya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat penonton, Itu bagaimana baru. memberikan yang terbaik buat para pemirsa, para penglihat, itu insya Allah kalau mereka senang, kalian senang, saya malah tambah senang. Kalau Bang Ule ini awal mula aku lihat di konten Abu Ajis ini kan, perannya kocak-kocak terus. Ini Bang, namanya kita hobi, ya kita jalanin ya selagi-lagi kita benar-benar bisa ya kita jalanin aja Bang. Semua karakter itu harus bisa. Neneng ini yang untuk bisa nangis, bisa ketawa itu tuh wajib. Karena apa? Kita sini semua orang gila. Itu wajib kita harus gila. Karena kita ini orang suka seni. Nah, kalau pengalaman di luarnya gimana? Kalau untuk di luar sih yang mungkin yang kemarin bentar lagi sih pengen tayang sih yang film nanti di layar lebar menjelang maghrib 2. Yang syutingnya sampai sakit. Betul. Menjelang maghrib. Filmnya yang pertama menjelang maghrib 1 aja seremnya minta ampun, apalagi kedua. Pokoknya wajib kalian nonton nanti. Kalau nggak salah nanti di Kapan bulan tuh? Udah Agustus, tayang itu bentar kayaknya. lagi. Oh, belum. Bulan Agustus. Iya. Agustus. Di mana? Tanggal Layar lebar. Layar tancap, layar tancap. Bioskop. Tapi aku mah kalau ada di layar lebar gitu ya, kalau ada film yang serem-serem, wih. Walaupun aku sudah jadi anak, kalau pelangan oke. Tapi kalau gini suruh nonton enggak mau. Takut. Aneh. Iya, kalau sudah jadi pemeran, biar belusukan ke tempat yang gelap, jadi kayak setan-setan gitu, kita oke. Tapi kalau suruh nonton, aduh, minta ampun. Ya, itu kan kita cuman hanya acting aja. Iya, tapi kalau nonton di bioskop begini, mana kedinginan, udah gitu, takut lah. Ya berarti film itu sukses ngebawainnya. Iya. Jadi kalau bikin kita merinding, bikin kita tegang, bikin kita apa itu berarti film itu Berhasil ya, sukses berarti. Mantap. Betul. Yang saya tanyakan sama teman-teman di sini nih, kalau saya tadi teman-teman udah bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Nah, apalagi di sini ada seorang penulis, Enggak lah, masih biasa aja Bang. Karan Vigo. Ya, tadi juga teman-teman udah bisa lihat ya, untuk pemesanan kalau memang ada yang mau pesan, nanti Karan Vigo akan membuat lebih banyak. Kalau memang ada yang butuh buku atau cerita-cerita dari beliau. Nah, yang saya tanya sama Lil, ya. lu apa aja sih, sebutkan aja dari pertama kali lu terjun di dunia film, judul filmnya film apa aja, dan udah berapa iklan yang lu pernah dapat job? Ya untuk dari awal sampai sekarang itu kurang lebihnya 5 tahun ya Bang. Jadi film pertama saya itu saya ingat banget tuh Asmara Dua Dunia tuh dari awal itu. Keduanya Lari ke Amanah Wali. Terus ke TOP, tukang ojek pengkolan ya. Ya pokoknya loncat-loncat aja Bang, karena kita kan nggak Dunia ada. terbalik juga udah. Ini terbalik alhamdulillah belum Bang. Jangan sampai terbalik deh ya. Berarti bumi yang terbalik kan? Bumi kali. Tapi yang saya suka itu dari entertainment itu ya Bang, pengalaman saya tuh dari contoh nih Bang, kalau misalkan saya masuk gitu kan, lolos, dipanggil gitu kan, terus saya kayak nominasi diadu gitu Bang. Diadu ada beberapa peserta, 5 peserta apa berapa peserta gitu. Jadi dari situ tuh saya berusaha semaksimal mungkin, sebisa saya mungkin
terus endingnya saya lolos ke iklan Shopee bareng itu ya, Nikita Mirzani pernah ya? Iya, Nyai Nikita Mirzani. Pokoknya cakepnya luar biasa lah, Hamikmir. Saya juga sampai gugup, dan saya mainnya juga kadang aduh gimana gitu. Tapi Ya, Rambutnya kita ya yang iklan Shopee. Ya ini mungkin nggak ikat itu. Nah, auranya aja dong bisa ya. Jadi dari situ tuh saya benar-benar seneng banget ketemu Artis sosok besar ya. Kak Nikita Mirzani itu ya. Dari situ loncat lagi, saya dapat iklan bareng siapa ya? Nggak ada iklan yang lainnya. Palingan ya Asehat, Wat, ya iklan apa? kalau Iklan, nggak salah nyamuk. ya jadi nyamuknya bang. sesuai tawalin pernah dengan sama Meriam Belina kayaknya pernah ada. Oh, Maria Belina ya sesuai tawalin, saya pernah ya, betul. Berarti banyak lah ya, banyak ya. Oh, intinya banyak lah, tapi yang Coba paling pengalaman ya, Bang. berkesan itu Ya. saya Berarti yang paling banyak saya lihat berarti Holil lah ya. Bang Holil Nanti lah. gini, Kalau saya masih sedikit biar Pak. penonton tahu, gue juga pengen nih pengen jadi figuran, pengen jadi peran pembantu utama atau pengen ikut syuting lah. Kendalanya apa aja sih biar mereka itu termotivasi dan tidak gugup, tidak takut dan nggak jenuh nih. Males kayak gini-gini aja. Terus bagaimana tentang bayarannya dan lain sebagainya gitu. Oh, itu. Nah, Ya harus belajar dulu lah kalau yang belajar ya. Kalau belajar belajar apa mau ikut kumpul-kumpul sama kita di sini, nanya-nanya sama kita, lebih jelas kan nanya itu lebih berhadapan. Betul. Jadi jangan telepon-teleponan. Kita Bang, aku mau gini, gimana sih? Nah, nanti kita sedikit-sedikit lama-lama kalau benar-benar ada talent, ya udah, jadi kan bisa dipanggil. benar. Sesuai di STTP. di STTP kita membutuhkan masih bisa ini. membantu kok. Nah, Masih itu. membantu. Kebetulan base camp kita ini ada di Taman Rawa Badak. Nah, Rawa Badak. kalau teman-teman yang di luar Jakarta Utara, selatan, barat, timur, kalian tahu RT Sadan yang di Rawa Badak Selatan, Koja. Nah, kita daerah sini nggak jauh sama Koja, karena ini masuknya ini adalah masih daerah Rawa Badak. Jadi Taman Rawa Badak belakang Polres Jakarta Utara. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, pengen tahu kayak gimana sih aktivitasnya Abu Aziz di YouTube channelnya, di sini tempatnya. Siapa yang hati nuraninya terus tertarik mau ikut, datang aja ke sini. Intinya bagi kalian yang mau pada belajar tentang acting, di sini aja. Mau usah bayar-bayar tempat lain. Di sini aja. Ada Bang Holil, ada Karen Vigo sebagai penulis, pencipta, Dan pemain juga. Ada Ibu Neneng Sutija sebagai senior teater, pengajar mereka, dan ada Bang Kule yang sering main di Cibubur, Majapahit. Nah, jadi kalau saya mah di sini sebagai pemilik Abu Aziz Channel. Nah, jadi di sini kita sama-sama untuk masalah cerita dan lain sebagainya. Kita bareng-bareng di sini, tidak ada yang saling menyombongkan, tapi saling belajar. Betul. Saling memberitahu, saling menyampaikan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, kita nggak bakalan mengintimidasi. Kita ajak, mari. Kalau nanti misalkan ada syuting di Ya tambah seru kita. ya, kalau ada syuting di PH atau ada syuting di agensi, panggilan dan sebagainya, ya kita pasti akan merekomendasikan teman-teman. Nanti kita kasih tahu semuanya cara-caranya buat masuk, buat apa yang kalian Dan pengen. di sini juga gitu. ada nih orang-orang agensi. Di sini ada orang-orang yang mungkin ngelihat kita. Nah, yang kalau emang kita dibutuhkan, Kami insya siap. Allah kita datang. Oke. Tapi kalau seandainya kita emang belum dibutuhkan, berarti kita belum rezeki. Ya. Belum beruntung. Kalau kata Dan- Cikima gini ya, Maya. Kata Cikima, Anda belum beruntung. Coba lagi. Ya, Maya. Iya, Anda belum beruntung. Dan di sini ya catatan nih buat teman-teman yang masih baru, yang awam pasti bingung. Main di situ pasti nanti hasilnya paling di YouTube. Enggak, kita kan ya kita ada grup di situ, kita ada grup WA, semuanya di dalamnya tuh ada info tentang job. Dan nanti kita share ke grup Abu Aziz Channel. Di situ nanti ada yang peran ibu-ibu, bapak-bapak, yang anak muda dan semuanya bisa milih. Dan Intinya info- kalau mereka mau Banyak main serius, info-info yang mau- kalau main serius bukan bisa mungkin dia bisa lebih terkenal dari kita Ya. malah. Gitu. Pokoknya yang punya bakat, yang punya talent-talent oke, kita nanti di dalam satu grup ini ada grup yang dibutuhkan dari pengalaman siapa yang mau jadi apa, nanti boleh terjun di situ. Gitu, diantar sama nih senior kita. Cuma kalau untuk rezeki kita nggak tahu ya. Ya, Kita itu. nggak tahu, mana tahu dengan Masing-masing ya. Masing-masing. kalian mau belajar nanti jadi Iya. maju. Tapi karena di sini belajar gratis tanpa bayar, yang penting teman-teman serius, konsisten dan fokus, insya Allah
rezeki mah datang sendiri. Amin, amin. Gitu aja. Amin. Jadi makanya di sini kita berbagi, artinya bersedekah kalau di agama ya, artinya bukan tidak mungkin kalau kita udah berbagi kita akan kurang, malah akan bertambah terus rezekinya. Iya. Karena berbagi itu nggak cuma kita ngasih uang, ngasih apa itu aja. Pokoknya buat pemirsa yang di rumah atau dimanapun berada, yang lihat channel ini, yang lihat video ini, kalau misal pengen ikutan main syuting film atau main apa saja, gabung saja di sini dan jangan lupa share, like, dan komentar. Coba nih, Ule. Kalau untuk umur gimana Bang Ule? Kalau untuk umur, kalau umurnya udah tua, boleh nggak? Atau umurnya saya masih sekolah Bang, boleh apa nggak? Coba Bang Ule cerita, jelasin. Boleh apa nggak kalau untuk umur? Apakah tanpa batas atau bagaimana? Kalau masalah umur itu nggak ada batasnya, dari umur dari bayi, dari lu lahir itu dibutuhkan sampai lu tua, yang penting bisa jalan, bisa ngomong, bisa berkreasi, bisa punya ide, punya kemauan. hobi, kemauan, masih bisa. Umur yang 60 aja masih bisa main, apalagi yang di bawah umur. Pokoknya ini umur nggak mau membatasin Bang, pokoknya intinya kita lihat karena hobi itu bisa ada jalan. Berarti di sini Basecamp ini adalah tempat di mana perkumpulan seni. Betul. Nah, seni di sini adalah tentang konten kreator kita. Betul. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin belajar, belajarlah datang ke Basecamp Rawa Badak. Ya. Setiap hari apa aja itu Bang? Hari Minggu aja, udah. Hari Minggu hari libur, sekolah libur, kerjaan libur ya. Kalau misalkan emang nggak bisa datang, ya kita emang nggak maksa. Kalau dapat uang, situ yang dapat. Kalau dapat ilmu, situ yang dapat. Kita mah cuma ngebantu untuk saling berbagi. Betul. Ya, berbagi dalam ilmu. Jadi kita ilmunya apa ya? Karena kita adalah jiwa konten kreator, ya udah kita bareng-bareng di sini. Kita meramaikan Abu Aziz Channel. Nah, terus untuk Rigo nih, gimana kalau kita pengen jadi penulis? Apakah ada nggak sih syarat-syaratnya yang bisa membuat kita itu termotivasi gitu? Coba Rigo jawab. Kalau pengalaman saya nih ya, karena dulu saya tuh memang bisa dikatakan otodidak, kita lebih ke komunitas-komunitas dulu ya, hampir kayak di sini lah, kayak komunitas kantor apa, Abu Channel apa, Abu Aziz Channel ini. Jadi kayak kita masuk ke komunitas-komunitas di Facebook, banyak grup penulis-penulis, grup apa tuh ada. Nanti di situ kita hitung-hitung kayak belajar lah. Nanti di situ ada mentornya, ada apa, biasanya kayak gitu. Dan nanti kalau sudah terbiasa, pikiran kita tuh akan bangkit sendiri, bangun sendiri dengan punya ide-ide yang brilian lah intinya. Yang penting kita jangan nyerah, jangan pernah rendah diri. Kita dari orang kampung, sekolahnya minim, rezeki kan Allah yang ngatur. Kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ngumpul di sini, tiba-tiba kita nanti suatu saat jadi orang, atau kalau nggak di kita mungkin orang dong. Kalau sukses, kalau mungkin nggak di kita, kalau kita udah belajar, paling tidak kita bisa berbagi ke orang lain, atau mungkin nanti di anak kita nggak tahu. Amin, amin. Yang penting kita Bang Dul, Bang Pram, dan Bang Raffi Ahmad yang di dunia gulat tentang perfilman, seni, budaya. Nah, kalau kita pengen membesarkan nama budaya Indonesia, tentunya seni juga tidak bisa dilupakan. Karena salah satu karakter-karakter yang dalam film ini adalah seni, karakter kita dalam penjiwaan dan natural ya Bang ya? Ya Bu ya? Nah, jadi sekali-sekali mampirlah ke taman sini. Dengar dulu Bang, tanpa seni dunia sepi. Kalau Bang Holil, Ya? seni tanpa seni gimana Bang? Waduh, hampa deh pokoknya. Bang Rigo sebagai penulis nih. dunia tanpa seni sepi. Sepi. Jadi di Kota Tua itu ada kita pernah kumpul bareng sama orang-orang yang penulis tentang puisi. Nah, jadi kita, karena saya adalah orang Jakarta Utara, Priuk Koja, jadi saya pengen coba Basecamp ini dijadikan sebagai tempat seni yang berkualitas. Itu aja dari kami. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ya pokoknya di sini adalah Mengajak deh kawan-kawan. intinya kekeluargaan, silaturahmi, dan dapat ilmu. Pemudi, datang sini, kita sama-sama, ayo kita bangkitkan seni kita biar dunia telah rame. Jangan Khususnya? ada sunyi lagi. Khususnya daerah Tanjung Priok. Jangan mana aja, khususnya Ingat, memang Priok. begini, tapi semua naik tuh, boleh. Tanjung Priok ini terkenal ganas. Tanjung Priok ini terkenal Sibuk, apa ya, keras. Tapi
kita buktikan bahwa Tanjung Priok terkenal jiwa seninya sangat luar biasa. Dan yang penting lebih penting aman lah intinya gitu. Aman. Sampai di sini dulu untuk podcast hari ini, yang biasanya kita membuat sebuah konten film pendek, film layar lebar atau film full, tapi di sini kita membuat sebuah podcast bercerita bagaimana pengalaman dari masing-masing pemain. Ini adalah mewakili dari beberapa pemain. Sebenarnya banyak kalau kita kumpulkan ya. Ya. Banyak. Nah, di sini Tunggu saatnya nanti kita bisa lagi bikin gini dan dengan mereka-mereka yang lain. inilah. Belum datang. Dan mereka-mereka inilah yang mewakilinya karena mereka yang banyak pengalamannya. Dari saya Abdul Aziz sebagai saudara dan produser dari Abu Aziz Channel, dan Ibu Neneng dong. Ibu Neneng Sufida sebagai Apa ya? sebagai pemain. Pemainan. Nah, samping saya Sebagai ule. Yang tahu ule? iya Sulaiman, tapi bukan Sule ya. Iya. Nah, Bukan Sule, nama tapi boleh sama, Sule. tapi yang namanya rezeki Ule beda. ikan lele. Iya. Kalian apa? Bagaimana? Saya di sini Ahmad Sore sebagai pemain dan saya juga mengarahkan para pemainnya untuk berakting apa, intinya Oke. asrada lah ya. Asisten saudara. Asisten saudara. Karan Vigo. Aku juga di sini sebagai penulis atau bisa dikatakan ikut main juga. Jadi pokoknya salah ngapak, orang kepenak. Terima kasih dari kami Abu Aziz Channel. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.